Di balik megahnya kehidupan seorang janda kaya di Jepang, ada rahasia yang tak pernah diduga. Seorang TKI asal Indonesia yang awalnya hanya dipanggil sebagai tukang pijat panggilan, perlahan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tapi, ketika cinta terlarang ini mulai bersemi, gosip, tekanan keluarga dan dilema besar pun tak bisa dihindari. Inilah kisah nyata yang penuh lika-liku, tukang pijat Indonesia yang membuat wanita kaya Jepang tak berdaya. Arman duduk di sudut kamarnya yang sempit di distrik Shinjuku, Tokyo, sambil memandangi kalender dinding yang penuh coretan angka. Usianya baru 25 tahun, namun tanggung jawab di pundaknya terasa jauh lebih berat. Pekerjaan utama Arman sebenarnya adalah buruh harian di sebuah gudang logistik. Namun, upahnya tak cukup. Ia pun mencari sampingan lain, menjadi tukang pijat tradisional panggilan. Keahlian ini ia pelajari dari almarhum kakeknya di kampung, seorang dukun pijat yang terkenal bisa menyembuhkan pegal-pegal hanya dengan sentuhan tangan. Awalnya, Arman ragu membawa tradisi itu ke negeri orang. Namun, setelah beberapa kali mencoba, ia menyadari bahwa pijatan tradisional Jawa punya daya tarik tersendiri bagi orang Jepang yang hidup dalam tekanan kota besar. Malam itu, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari aplikasi layanan panggilan. Klien baru di kawasan Minato, Tokyo. Nama Hanai. Permintaan pijat relaksasi. Arman menelan ludah. Minato adalah kawasan elit yang jarang ia kunjungi. Klien di sana biasanya orang-orang kaya, dengan rumah atau apartemen mewah. Bayarannya tentu lebih besar, tapi resikonya pun tinggi. Kalau mereka tak puas, ia bisa diberi rating buruk, bahkan dilaporkan. Dengan ransel berisi minyak pijat dan handuk, Arman menumpang kereta malam menuju lokasi. Hatinya berdebar sepanjang perjalanan. Semoga orangnya baik, batinnya. Ia tahu betul, di Jepang, reputasi adalah segalanya. Setibanya di alamat yang tertera, Arman mendongak menatap gedung apartemen tinggi yang menjulang. Lobi depan tampak mewah dengan lantai marmer putih berkilau dan lampu gantung kristal. Sejenak, ia merasa seperti orang asing yang tersesat di dunia orang kaya. Satpam memandanginya dengan tatapan curiga. Namun setelah Arman menunjukkan pesan konfirmasi, ia dipersilahkan masuk. Pintu apartemen nomor 1208 terbuka perlahan. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Usianya sekitar 32 tahun, mengenakan gaun santai berwarna krem yang elegan. Rambut panjang pirangnya bergelombang, wajahnya putih bersih, dengan sorot mata yang tajam namun menyimpan keletihan. Dialah Hanai. Konbanwa, sapa Arman dengan suara pelan, membungruk sopan seperti yang biasa ia lakukan pada klien Jepang. Hanai menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Masuklah. Apartemen itu luas, penuh dengan furnitur modern dan aroma wangi bunga segar. Namun di balik kemewahan itu, terasa ada kehampaan. Tidak ada suara tawa, tidak ada jejak kehidupan keluarga. Hanya ada Hanai, seorang wanita kaya yang hidup sendirian di ruang besar nan dingin. Silakan di sini. Hanai menunjuk sofa panjang dekat jendela besar yang memperlihatkan pemandangan malam Tokyo. Arman mengangguk, menyiapkan peralatan sederhana. Bagian mana yang ingin dipijat, Nyonya? Tanyanya sopan. Hanai tertawa kecil, suara tawanya terdengar getir. Panggil saja aku Hanai. Dan semuanya, badanku terasa berat. Arman mulai bekerja. Tangannya bergerak pelan, menekan otot-otot di bahu Hanai dengan teknik pijat tradisional yang ia kuasai. Minyak pijat beraroma kayu manis memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat. Hanai memejamkan mata, merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya pijatan, tapi energi yang menenangkan. Selama beberapa menit, tidak ada percakapan, hanya suara lembut musik instrumental dari speaker apartemen. Hingga akhirnya, Hanai berbisik. Pijatanmu berbeda, tidak seperti terapis profesional biasanya. Arman sempat gugup. Maaf kalau kurang cocok. Tidak,
Hanai memotong cepat. Ia membuka mata, menatap Arman dengan sorot mata yang jujur, namun ia juga ingin tahu isi hati seorang laki-laki itu. Tangan Arman berhenti sejenak melanjutkan pijatan. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Sentuhan ini bukan sekedar pekerjaan. Ada hubungan tak terlihat yang mulai terjalin antara dirinya dengan klien barunya ini. Waktu berjalan. Sesi pijat berakhir hampir 2 jam kemudian. Hanai bangkit perlahan, wajahnya tampak lebih segar, beban di pundaknya seakan hilang. "Arman, ya?" tanyanya memastikan nama pemuda itu. "Iya, benar," jawab Arman singkat. "Terima kasih. Aku sudah mencoba banyak terapis, tapi tak ada yang sebaik ini." Hanai menatap Arman lebih lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Arman merasa salah tingkah. Ia buru-buru merapikan alat-alatnya. "Senang bisa membantu, Nyonya Hanai." Hanai mengangguk, lalu menyerahkan amplop berisi bayaran. Namun sebelum Arman sempat pergi, Hanai menambahkan, "Aku rasa aku akan memanggilmu lagi. Besok mungkin? Atau lusa?" Arman membungkuk sopan, menyembunyikan rasa gugup sekaligus lega. "Saya akan siap kapanpun dibutuhkan." Saat pintu tertutup di belakangnya, Arman berdiri sejenak di lorong apartemen. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Malam itu seharusnya hanyalah pekerjaan biasa. Tapi pertemuan singkat dengan Hanai meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Di sisi lain, Hanai duduk di sofa, memegang bahunya sendiri. Ia tersenyum samar merasakan kehangatan pijatan tadi masih melekat di tubuhnya. Dalam hati ia berkata, "Sudah lama sekali aku tidak merasa seperti ini." Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pijatan. Bagi Arman, itu hanyalah klien baru. Tapi bagi Hanai, pijatan pertama itu seperti pintu menuju pelarian baru dari kesepian yang sudah lama membelenggu dirinya. Dan tanpa mereka sadari, kisah mereka baru saja mulai. Kisah yang kelak akan membawa keduanya pada hubungan rahasia, penuh resiko, tapi juga penuh kehangatan yang tak pernah mereka duga. Sejak pertemuan pertama itu, kehidupan Arman perlahan berubah. Teleponnya kini berdering lebih sering, tapi bukan dari klien biasa. Nomor yang muncul selalu sama, Hanai. Setiap malam, tepat setelah matahari terbenam, sebuah pesan singkat masuk. "Apakah kau bisa datang malam ini?" Awalnya, Arman berpikir Hanai hanya membutuhkan perawatan sementara, sekadar relaksasi karena tubuhnya lelah. Namun, semakin hari, permintaan itu terasa seperti kebutuhan mutlak. Tak ada satupun malam yang terlewat tanpa panggilan darinya. Arman yang biasanya harus mencari tambahan penghasilan dari klien-klien acak, kini seolah memiliki satu pelanggan tetap yang membayar jauh lebih baik daripada yang lain. Namun lebih dari sekadar uang, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat berada di dekat Hanai. Sesuatu yang membuatnya sulit untuk menolak. Pada kunjungan keduanya, Hanai tampak berbeda. Ia tidak hanya menyambut dengan senyum formal, melainkan dengan tatapan hangat. Kali ini, ia mengenakan kimono santai berwarna biru lembut. Rambutnya digelung sederhana. Ia terlihat lebih alami, seolah sengaja melepas topeng elegan yang biasanya ia kenakan di depan dunia. "Hanai, terima kasih sudah datang lagi," ucapnya dengan nada tulus. "Senang bisa membantu," jawab Arman, masih menjaga sopan santun. Saat sesi pijat dimulai, Hanai lebih banyak bicara. Awalnya hanya tentang pekerjaannya yang sibuk, tentang rapat-rapat yang melelahkan. Namun, lama-kelamaan, topiknya semakin pribadi. Ia bercerita tentang pernikahannya yang gagal, tentang suami yang dulu meninggalkannya demi wanita lain, dan tentang bagaimana ia menutupi kesedihan itu dengan harta dan penampilan luar. "Orang-orang mengira aku bahagia karena punya segalanya," kata Hanai pelan, menahan getar di suaranya. "Tapi mereka tidak tahu betapa sunyinya rumah besar ini ketika aku pulang." Arman berhenti sejenak, menatap punggung wanita itu. Ia tak menyangka akan mendengar cerita sedalam itu dari seseorang yang baru dikenalnya. Namun dengan hati-hati,
Ia berkata, "Kadang orang hanya melihat dari luar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan." Hanae menyenyum pahit. "Kau benar. Itu sebabnya entah kenapa aku merasa lebih lega bisa bicara denganmu. Bukan dengan teman-temanku, bukan dengan keluargaku, tapi denganmu." Kata-kata itu membuat dada Arman bergetar. Ia hanyalah seorang TKI sederhana, tapi malam itu ia menjadi tempat curhat bagi seorang wanita kayong Jepang yang selama ini dikenal kuat. Malam-malam berikutnya, pola itu terus berulang. Hanae akan mengirim pesan, Arman akan datang, dan sesi pijat itu selalu diakhiri dengan percakapan panjang. Kadang, Hanae bercerita tentang masa kecilnya di pedesaan Jepang, tentang mimpinya yang belum tercapai, bahkan tentang ketakutannya akan masa depan. Di lain waktu, Hanae hanya ingin ditemani dalam diam. Ia akan duduk di kursi dekat jendela besar, sementara Arman memijat pundaknya dengan tenang. Dari balik kaca, lampu-lampu Tokyo berkilau, seolah menjadi saksi bisu kedekatan mereka yang semakin dalam. "Arman, kau tahu apa yang paling kurindukan?" "Apa itu?" tanya Arman lembut. "Rasa diperhatikan. Dulu suamiku tak pernah benar-benar mendengarkan aku. Tapi kau berbeda. Kau tidak hanya memijat tubuhku, kau juga menenangkan hatiku." Arman terdiam. Kata-kata itu seperti beban sekaligus anugerah. Ia datang hanya untuk bekerja, tapi kini perannya jauh lebih besar. Ia bukan lagi sekadar tukang pijat. Ia adalah pendengar, sahabat, dan entah sejak kapan tempat Hanae bersandar. Hubungan mereka berkembang tanpa sadar. Arman mulai hafal aroma parfum favorit Hanae, cara ia tertawa kecil ketika mengingat masa lalunya, bahkan nada suaranya ketika sedang sedih. Hanae pun semakin nyaman dengan kehadiran Arman. Ia tidak lagi menjaga jarak formal. Kadang, setelah sesi pijat berakhir, ia akan membuatkan teh hijau untuk mereka berdua. Lalu mereka duduk di balkon sambil berbincang hingga larut malam. Arman tahu ia harus menjaga batas. Ia hanyalah seorang pekerja asing yang datang mencari nafkah. Namun, setiap kali melihat senyum tulus Hanae setelah dipijat, hatinya melemah. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang rapuh, dan entah kenapa, Arman merasa terpanggil untuk melindunginya. Di sisi lain, Hanae pun semakin terikat. Ia mulai menunggu-nunggu kedatangan Arman. Ponselnya selalu ada di dekat tangan, seolah setiap bunyi notifikasi bisa membuat jantungnya berdebar. Ia menyadari betapa berbahayanya perasaan itu, tapi ia tak sanggup menghentikannya. Suatu malam, setelah sesi pijat berakhir, Hanae menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Arman, boleh aku jujur?" "Tentu," jawab Arman hati-hati. "Aku takut, aku terlalu bergantung padamu. Setiap malam aku menunggumu. Jika kau tidak datang, aku merasa hampa." Arman terkejut. Ia tak menyangka seorang wanita kaya dan terpandang bisa mengucapkan kalimat sejujur itu padanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hanae tertawa pelan, mencoba menyamarkan rasa malunya. "Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa pijatanmu dan kehadiranmu telah menyelamatkanku dari kesepian yang hampir membuatku gila." Arman menunduk. Hatinya bergetar hebat. Malam itu, ia pulang dengan pikiran yang kalut. Apa yang sebenarnya ia jalani? Apakah ini masih sekadar pekerjaan ataukah sudah menjadi sesuatu yang lebih dalam? Hari-hari berlalu dan kebiasaan itu semakin mengakar. Arman hampir tidak lagi menerima klien lain karena waktunya selalu habis untuk Hanae. Ia tahu ini berbahaya, tapi sulit untuk berhenti. Hanae pun semakin ketagihan, bukan hanya pada pijatan, tapi pada keberadaan Arman itu sendiri. Bagi dunia luar, Hanae tetaplah wanita kaya yang perfeksi dengan gaya hidup glamor dan reputasi terhormat. Namun, hanya Arman yang tahu sisi lain dirinya. Sisi rapuh, kesepian, dan penuh kerinduan. Dan, tanpa mereka sadari, hubungan itu sedang melangkah ke arah yang semakin dalam, menuju batas tipis antara pekerjaan dan perasaan. Malam demi malam, pijatan itu bukan lagi sekadar terapi tubuh.
Ia telah berubah menjadi pelarian hati. Malam-malam bersama Hanae kini bukan lagi sekadar rutinitas pijat. Perlahan, suasana berubah menjadi lebih intim, lebih personal, bahkan penuh rasa yang sulit dijelaskan. Arman menyadari batas itu sudah mulai kabur. Namun, setiap kali ia mencoba menarik diri, tatapan Hanae selalu membuatnya luluh. Pada suatu malam yang dingin, hujan turun deras di luar. Hanae mengenakan gaun santai sutra berwarna merah marun, menyambut Arman dengan senyum lembut. Rambutnya dibiarkan tergerai. Aroma parfumnya memenuhi ruangan. Malam itu, suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih dekat. "Arman, duduklah dulu," kata Hanae sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. "Aku ingin bicara sebentar sebelum kita mulai." Arman duduk dengan kikuk. Biasanya mereka langsung memulai sesi pijat. Namun kali ini, Hanae menatapnya lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. "Kau tahu," ucap Hanae pelan, "pijatmu bukan hanya membuat tubuhku rileks, tapi juga membuatku merasa diperhatikan, disentuh dengan cara yang tak pernah aku rasakan sebelumnya." Arman terdiam. Kata-kata itu menohok hatinya. Ia tahu, pijatan yang ia lakukan selalu tulus, menggunakan teknik yang dipelajarinya dari keluarganya di kampung. Namun bagi Hanae, itu lebih dari sekadar teknik. Itu adalah bahasa hati. Ketika akhirnya pijatan dimulai, Hanae tampak lebih pasrah. Ia tidak lagi hanya berbaring kaku, melainkan membiarkan tubuhnya rileks sepenuhnya. Setiap sentuhan tangan Arman seolah membawa kehangatan yang ia butuhkan. Nafasnya teratur, namun dalam. Sesekali ia menghela nafas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia simpan. Dan malam itu, pijatan berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih dalam, lebih penuh rasa, Arman pun merasakannya. Bukan lagi sekadar pekerjaan, melainkan ikatan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, Hanae semakin sulit melepaskan diri dari Arman. Setiap kali ia merasa gelisah, stres, atau bahkan sekadar bosan, ia akan langsung menghubungi Arman. Tak jarang, ia meminta Arman datang 2 kali sehari. "Arman," katanya suatu malam sambil menggenggam tangannya, "aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui hari-hariku tanpa pijatanmu. Aku merasa hidupku lebih ringan, lebih berarti karena kau ada di sini." Arman hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu, hubungan ini tidak sehat. Ia hanyalah seorang TKI sederhana, sementara Hanae adalah wanita kaya raya dengan status sosial tinggi. Dunia mereka berbeda jauh. Namun semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin dalam pula Hanae menariknya masuk. Hanae bahkan mulai memberi hadiah-hadiah mewah. Arloji mahal, pakaian elegan, bahkan uang tambahan di luar bayaran resmi. "Anggap saja ini tanda terima kasih," katanya. Arman menolak beberapa kali, tapi Hanae selalu memaksa. "Jangan membuatku merasa kau datang hanya karena uang," ucapnya dengan tatapan tajam. Lama-kelamaan, Arman pun menyerah. Ia tahu penolakan hanya akan melukai hati Hanae. Namun, hubungan itu tentu tidak bisa dibiarkan terbuka. Hanae adalah sosok terpandang di lingkungannya. Ia menghadiri pesta sosial, menjadi tamu terhormat di berbagai acara, dan selalu tampil sempurna di mata publik. Tidak ada yang boleh tahu bahwa setiap malam, di balik pintu rumah megahnya, ia menyembunyikan seorang tukang pijat Indonesia yang mengisi kesepiannya. "Jangan pernah bicara tentang ini pada siapapun," kata Hanae suatu malam dengan suara tegas. "Kalau orang lain tahu, reputasiku bisa hancur." Arman mengangguk. "Aku mengerti, Nyonya." "Jangan panggil aku Nyonya," potong Hanae cepat. "Panggil saja Hanae. Di sini hanya ada aku dan kau." Arman menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti ikrar rahasia. Mereka tahu hubungan ini berbahaya. Namun justru itulah yang membuat keduanya semakin sulit berhenti. Semakin lama pijatan itu berubah menjadi ritual intim yang mereka nantikan. Hanae tidak hanya merasakan ketenangan fisik, tapi juga kehangatan emosional. Setiap sentuhan tangan Arman membuatnya merasa hidup kembali. Ia yang selama ini dingin dan tertutup, kini bisa tertawa, menangis, bahkan bercerita tanpa takut dihakimi. Bagi Arman pun momen-momen itu berharga. Ia melihat sisi manusiawi seorang wanita kaya raya yang biasanya hanya tampil sempurna di depan dunia. Ia melihat kelemahan, kerinduan, dan kasih sayang yang tulus.
Namun di balik semua itu, ia juga merasa bersalah. Apakah ia benar-benar membantu Hanae atau justru membuatnya semakin terikat dalam hubungan yang tak seharusnya? Malam-malam mereka memang indah, namun gosip mulai berhembus pelan. Tetangga-tetangga di sekitar rumah Hanae mulai bertanya-tanya, mengapa ada pria muda asing yang sering datang larut malam. Beberapa bahkan sudah mulai berbisik-bisik, meskipun tidak berani bicara terang-terangan. Arman pun mulai merasa gelisah. Ia tidak ingin pekerjaannya terancam, apalagi sampai dideportasi. Namun setiap kali ia mencoba membicarakan hal ini pada Hanae, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka berbicara. Yang penting, aku bahagia." Kata-kata itu membuat Arman makin bimbang. Di satu sisi, ia merasa harus menjaga profesionalitas dan melindungi masa depannya. Di sisi lain, ada Hanae yang sudah sangat bergantung padanya, baik secara fisik maupun emosional. Dan semakin hari, semakin jelas bahwa hubungan ini bukan lagi sekadar rahasia kecil. Ini adalah ikatan berbahaya yang bisa meledak kapan saja. Suatu malam, setelah pijatan selesai, Hanae tiba-tiba menarik tangan Arman. Matanya menatap dalam, penuh emosi yang tak bisa disembunyikan. "Arman, aku takut kehilanganmu," katanya dengan suara lirih. Arman terdiam. "Aku selalu di sini selama kau membutuhkanku." "Tidak, aku tidak hanya butuh pijatanmu. Aku butuh kau. Kau mengerti kan?" Arman terkejut. Kata-kata itu seperti pengakuan yang selama ini ia hindari. Ia tahu, inilah titik balik. Hanae sudah melangkah terlalu jauh, dan begitu pula dirinya. Malam itu mereka berdua menyadari sesuatu. Pijatan bukan lagi alasan utama. Yang membuat mereka terus bertemu adalah rasa. Rasa yang tumbuh diam-diam, melawan logika, dan kini tak bisa lagi dibendung. Namun di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang bahaya semakin nyata. Rahasia ini tidak mungkin bertahan lama. Dan ketika kebenaran terbongkar, segalanya bisa runtuh dalam sekejap. Hubungan rahasia antara Arman dan Hanae semakin dalam dari hari ke hari. Awalnya hanya sekedar pijatan pelepas lelah, namun kini sudah berubah menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar. Hanae semakin ketagihan, sementara Arman semakin sulit membedakan batas antara pekerjaannya sebagai TKI dan perasaan pribadinya. Namun, sebagaimana api yang terus disembunyikan, asapnya tetap akan terlihat. Gosip mulai mengalir di antara tetangga dan orang-orang di sekitar Hanae. Setiap malam, mobil kecil Arman terparkir di depan rumah megah Hanae. Awalnya tak ada yang curiga, tapi ketika hampir setiap malam ia datang, terutama larut malam, orang-orang mulai memperhatikan. "Siapa pria muda itu? Kenapa selalu datang malam-malam?" bisik seorang tetangga wanita kepada kawannya saat mereka bertemu di pasar. "Katanya tukang pijat. Tapi masa iya tukang pijat dipanggil setiap malam?" sahut yang lain dengan nada penuh curiga. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Beberapa pelayan lama di rumah Hanae bahkan mulai resah. Mereka tahu majikannya sering memanggil Arman ke kamar pribadinya. Meski mereka tak berani bicara, desas-desus itu sudah menyebar pelan-pelan. Arman sendiri mulai merasa tidak nyaman. "Hanae, aku takut orang mulai memperhatikan," ujarnya suatu malam. Namun Hanae hanya menggeleng dengan wajah tenang. "Biarkan saja, mereka tidak tahu apa-apa. Lagi pula, aku tidak peduli dengan omongan mereka." Arman ingin percaya, tapi hatinya tidak tenang. Ia sadar, jika gosip ini sampai ke keluarga besar Hanae, masalah akan jauh lebih besar. Dan benar saja, tak lama kemudian, kakak laki-laki Hanae, seorang pengusaha sukses bernama Takumi, datang berkunjung. Ia jarang sekali pulang, namun kali ini ia ingin memastikan adiknya baik-baik saja setelah perceraian pahit yang sempat mengguncangkan keluarga mereka. Saat makan malam, Takumi memperhatikan Hanae yang tampak lebih ceria dari biasanya. "Kau terlihat berbeda, Hanae. Ada sesuatu yang membuatmu bahagia ya?" tanyanya dengan nada menggoda. Hanae hanya tersenyum samar. "Mungkin karena aku lebih tenang akhir-akhir ini." Namun, kecurigaan Takumi bertambah ketika ia melihat seorang pria asing keluar dari pintu belakang rumah malam itu. Arman, dengan pakaian sederhana, terlihat menunduk sopan sambil pamit. Tatapan Takumi mengeras. Ia tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, ia langsung menegur adiknya.
Hanai, siapa pria itu? Jangan bilang kau dekat dengan tukang pijat itu. Hanai terdiam. Ia ingin berbohong, namun hatinya menolak. Dia bernama Arman, dan ya, dia seseorang yang penting untukku. Takumi langsung membanting sumpitnya ke meja. Apa kau sudah gila? Kau seorang wanita terpandang. Apa kata orang kalau tahu kau menjalin hubungan dengan seorang TKI biasa? Itu akan mempermalukan keluarga kita. Hanai tetap tenang, meski hatinya bergetar. Takumi, aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak bisa mengatur hidupku lagi. Namun Takumi tak menyerah. Ia segera mengabarkan hal itu kepada kerabat lain. Dan seperti yang diduga, reaksi keluarga besar Hanai sangat keras. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita kaya raya, pewaris keluarga terpandang, justru jatuh hati pada pria asing dari Indonesia yang hanya tukang pijat. Arman pun akhirnya dipanggil oleh Takumi. Pertemuan itu berlangsung tegang. Takumi menatapnya dingin. Arman, aku menghargai pekerjaanmu. Tapi apa yang kau lakukan dengan adikku sudah keterlaluan. Kau harus menjauh darinya. Arman menunduk, berusaha tenang. Tuan Takumi, saya tidak pernah berniat merusak nama baik keluarga Anda. Saya hanya tidak bisa menolak ketika Nyonya Hanai membutuhkan saya. Dia bukan nyonya bagimu. Kau hanya seorang TKI. Jangan pernah bermimpi kau bisa berada di sisinya. Kata-kata itu menusuk hati Arman. Ia tahu posisinya lemah. Namun dalam hatinya, ia tidak bisa lagi membohongi perasaan. Hanai bukan sekedar klien baginya. Ia sudah menjadi bagian penting dari hidupnya. Meski ditentang habis-habisan, Hanai bersikeras mempertahankan Arman. Dalam sebuah pertemuan keluarga, ia berdiri dengan suara tegas. Cukup, kalian boleh bilang apa saja, tapi aku yang menjalani hidupku, bukan kalian. Arman membuatku bahagia, dan itu yang terpenting. Kerabat-kerabatnya terkejut. Takumi memandangnya tak percaya. Kau rela mengorbankan kehormatan keluarga hanya demi tukang pijat itu? Aku tidak mengorbankan apapun, jawab Hanai dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya memilih orang yang membuatku merasa hidup. Keheningan memenuhi ruangan. Bagi keluarga besar Hanai, keputusan itu adalah aib. Namun bagi Hanai, itu adalah kebebasan. Di sisi lain, Arman merasa semakin terhimpit. Ia tahu keberadaannya telah menimbulkan konflik besar. Ia tidak ingin membuat Hanai bermusuhan dengan keluarganya. Namun, ia juga tak sanggup meninggalkan wanita yang begitu tulus mencintainya. Malam itu, setelah semua keributan, Hanai duduk di samping Arman. Wajahnya lelah, namun senyumnya tetap hangat. Arman, apa kau menyesal mengenalku? Tanyanya lirih. Arman terdiam lama, lalu menggeleng. Tidak, aku tidak pernah menyesal. Aku hanya takut, aku tak bisa melindungimu. Hanai menggenggam tangannya erat. Kau sudah melindungiku dengan caramu. Kehadiranmu saja sudah cukup. Aku tidak peduli dengan status. Aku hanya peduli dengan kamu. Arman menatap mata Hanai yang penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia tahu keputusan besar harus diambil. Tetap di sisinya berarti melawan arus besar. Mungkin bahkan menghancurkan masa depannya. Namun pergi meninggalkannya akan merobek hatinya sendiri. Cinta memang tak kenal status, jabatan, maupun harta. Namun ketika hati sudah memilih, terkadang dunia seakan menjadi musuh yang paling besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah Hanae dan Arman harus memperjuangkan cintanya? Atau justru merelakan demi nama baik keluarga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka dengan kisah ini, share agar lebih banyak orang tahu, dan tentu saja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah nyata penuh drama berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.